Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia Allah. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah pertemukan kita dengan tahun baru Islam 1447 Hijriah. Malam ini kita sudah memasuki malam yang ke-11 Muharram. Tadi siang tepatnya tanggal 10 Muharram. Ngapa tanggal 10 Muharram tuh? Ya, bagi yang melaksanakan puasa sunnah Asyura. Baik, kajian kita pada malam ini di awak berada di bulan Muharram, ibarat buku lembaran pertama tahun 1447 Hijriah. Jadi setiap bulan-bulan yang ada dalam tahun Hijriah itu rata-rata punya keistimewaan tersendiri. Ya, punya keistimewaan. Masuk bulan Rajab, terbayanglah Isra Mi'raj. Kalau masuk Ramadan, itu tidak ada terbayang, itu hayul. Kalau masuk Ramadan tentu yang teringat puasa wajib. Petang Zulhijjah sebelum Muharram kita ingat kurban dan ibadah haji. Kini masuk Muharram, tentu kita terbayang dengan peristiwa-peristiwa akbar yang rata-rata dialami oleh para nabi dan rasul. Maka rata-rata nabi dan rasul itu banyak mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat dahsyat dan menemukan titik terangnya rata-rata di tanggal 10 Muharram. Maka pada malam hari ini dalam waktu yang sangat terbatas kita akan sampaikan kisah beberapa orang nabi, walaupun hanya nabi yang mengalami kisah itu, tapi pelajarannya tentu sampai ke awak kini. Ya, yang akan ambil pelajarannya, apa hikmahnya. Contoh apa dia awak menerapkan kisah-kisah yang dialami nabi dan rasul itu dalam kehidupan kita saat ini. Sebelum kita bahas ini sedikit, tentu tahun baru Hijrah itu tidak juga terlepas dari sejarah. Ya, tidak terlepas dari sejarah. Berarti sampai kini umur tahun Hijrah itu baru 1446. Baru masuk 1447. Selama itu umur. Bila mulainya? Di masa Khalifah Umar bin Khattab. Maka Khalifah Umar bin Khattab ketika membuat suratnya bingung, bapa membuat tahun apa? Masa Nabi kan belum ada tahun yang khusus. Pada masa Nabi itu tahun-tahun itu menengok kejadian. Maka Nabi itu lahir 12 Rabiul Awal tahun apa? Tahun gajah. Kan tak laku kini tahun gajah tu lah. Ini kini lah Fortuner Pajero. Ya, tidak ada gajah tu di kendaraan lah. Tapi ketika itu, kenapa tahun gajah? Tentu ada sebab. Ini tentara Abraha, itu tentara kerajaan, Raja Abraha itu adalah raja yang terkenal di Yaman. Ya, dia punya terkenal, ini mendirikan gereja terbesar di Yaman itu. Ini berkeinginan supaya gereja jadi pusat kegiatan keagamaan. Tapi dapat informasi di Mekah ada Ka'bah.
ya, yang luar biasa dikunjungi oleh umat dari berbagai seluruh penjuru dunia. Mendengar informasi kau sakit hati, Pak. Cuma apa bono Ka'bah tu. Awak kalau segodang kau gereja di Yaman kau, jenado yang bisa menandingi. Timbullah rasa iri. Inilah yang mendasari Abraha datang ke Mekah. Datang ke Mekah itu, dan kendaraan yang mewah ketika itu ya gajah. Dari Yaman itu ke Mekah pakai gajah, ya, pakai gajah. Tapi Allah tidak izinkan. Sehingga dalam Al-Quran diabadikan kisah itu dalam surat Al-Fil. Al-Fil itu artinya gajah. Jadi walaupun gajah, tapi ayat surah Al-Fil kok keteknya. Jangan terkicu pula kan. An-Namal, apa arti An-Namal? Semut. Tapi ayat surah An-Namal itu banyak, Pak. Lebih banyak ayat An-Namal daripada surah Al-Fil. Jadi jangan terkicu pula. Ini ada kisah tu. Tiba imam baca surah An-Namal. Lama je. Kalau sempat imam ko baca surah Al-Fil, tentu lebih lama. Lebih rekor lah nya. Kotong dia menuhi ukuran binatang. Somuknya kecil sepanjang itu ayatnya. Kalau sempat gajah, itu boleh kotong lebih panjang pun ditulisnya. Jadi bukan itu ukurannya. Itu ada sejarah. Jadi Rasulullah itu lahir di tahun gajah karena memang tidak ada tahun yang khusus. Syukurlah hendak berlaku sampai hari itu. Kalau sempat berlaku lo tahun-tahun cendek itu kan lah banyak nama tahun gue, Pak. Mungkin tahun Ayi Kampau Susui. Kebetulan kini Ayi Kampau Susui. Bila lahiran abang lo nyonya, tanggal lompe April tahun Ayi Kampau Susui. Jadi tidak berlaku lah. Jadi kini awak lado memakai tahun Masehi dan memakai tahun Hijriah. Jemaah sekalian rahimakumullah, maka oleh Umar bin Khattab diajak sahabat berkumpul. Bila mulai penetapan tahun Hijrah kah? Maka banyak usulan, ya, ada yang mengusulkan kita mulailah sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Taif. Ada yang mengusul seperti itu. Kata sahabat, jangan itulah, sebab hijrah ke Taif itu sangat menyedihkan, sangat menyayat hati kita. Nabi itu menderita ketika hijrah ke Taif. Wacailah Nabi hijrah, mana Nabi yang hijrahnya sangat menggembirakan, sangat menyenangkan. Tak bisa dialih oleh Pak. Tentu dari Mekah ke Madinah. Itulah sejarah hijrah Nabi yang membuah hasil gemilang. Maka dimulailah sejak itu. Berarti sejak mulai penetapan tahun itu ditetapkan sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah sampai hari ko umurnya 1046 tahun. Baik. Ada apa di bulan Muharram? Pertama wak tengok kisah Nabi Adam alaihissalam, manusia yang pertama. Jadi Nabi Adam ko begitu diciptakan, tinggal di surga, di surga ko lengkap saudara. Ya, lengkap. Apa naknya ada. Tapi Adam kok masih merasa sunyi. Jadi itu sudah kodrat manusia. Samanya nak awak kini ya Pak, kalau ndak ada nak sebelah iko, le hebat hidup itu. Kan hebat dah. Nah sebelah iko macam itu je, kalau ndak ada yang sebelah iko kah? Ampo je seluruh dunia kok Pak. Adam juga mengalami hal yang sama, walaupun tinggal di surga, tapi tidak ada teman hidup. Maka dia minta kepada Allah, badan kawan ya Allah. Dibailanya kawan. Namanya Siti Hawa. Contoh apa ancaknya Siti Hawa kok? Dikumpul ancak orang sodo di dunia kok? Dibandingkan dengan Siti Hawa, ndak talawan dah itu Pak. Jadi itulah ancaknya Siti Hawa, walaupun tak pernah bersuah. Allah beri Adam itu teman, Siti Hawa. Kini le ada Siti Hawa dulu lah. Lai, ke sebelah kau Siti Hawa saudara. Tujuan nambo menyamakan itu sebab mereka kisah Adam kau kan wak bokek kehidupan awak kini. Ini itu kaji awak je Pak. Kalau sejarah Adam tu sudahlah dulu lah. Hilang cerita itu kan. Awak hanya membaca kisah dalam Al-Quran. Tapi pelajaran dari kisah Adam itu
Itu nan kan wak terapkan dalam kehidupan awak sehari-hari. Mana kan wak ambil hikmahnya. Mana kan wak contoh. Mana ndak perlu wak contoh. Itu kan ada hikmah dari peristiwa-peristiwa itu. Maka Adam begitu diberi kawan namanya Siti Hawa, Allah berfirman dalam Al-Baqarah, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah di surga bersama istrimu. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, makanlah apa nak nio di surga kau, lengkap sodo. Makan, minum, pakai, nikmatilah nikmat yang ada di surga ini. Tapi ingat, ya, sikote kisah tu. Tapi ingat, wala taqraba hazihi syajarah. Jangan dokek-dokek batang kayu nan socik kau. Itu tanya Pak. Nan lain tu makanlah, minumlah. Tapi yang cik kau jangan. Itu kan ujian. Ya, ujian. Dan sifat awak manusia kau Pak, walaupun sebanyak itu kenikmatan di surga, ternyata Adam dan Hawa sudah mengalami hal seperti itu. Sebanyak itu makanan, sebanyak itu minuman, makanlah sodo, tapi jangan dokek-dokek nan sebatang kau. Sifat manusia kau penasaran kek nan ditogang tu. Kan dia tu. Kalau nyawa apa bono lah dokek jo pohon huldi tu lah, sebanyak tu nan lain, makanlah, minumlah kata Allah. Nan secik kau ditogangnya. Tapi yang buat penasaran tu, dia apa ditogang? Itu sifat manusia. Kan dia tu. Mamak nak buat piti 1 juta, hilang 50.000. Nama non tak konang dah. Mana tak konang? Yang hilang 50 tadi. Yang tinggal kan 950 oleh Pak. Yang hilang 50. Nan ada dalam kikiro tu, yang 50 nan hilang. Cuba je hilang yang 50 kau, 1 juta tapi tidak. Itu sifat manusia. Tak nampak ada yang tinggal 950 kau dah. Dek gara-gara hilang yang 50. Makin penasaran, kenapa dilarang? Ada apa kok dilarang? Tapi Adam kok istiqomah. Ya, Adam itu istiqomah. Cuman itulah sifat Hawa kok Pak. Mungkin Siti Hawa kini kok mirip-mirip macam itu tujuannya. Pandai merayu. Asal dapet keinginan ini nyoru, lembut gigi daripada lidah. Mai si tawi je menjalang dapet. Merayu tawi je menjalang dapet keinginan. Maka nyanyi Hawa, bang, dia apa togang dia Allah awak mendokek penghuldi itu? Dia apa kah? Penasaran dan ni. Kan ya jadi tu. Ya Pak, penasaran. Nyanyi Adam, Jan baca-baca cerita itu nyanyi Adam. Itu sudah dilarang Allah. Jan kan makan oleh mendokek je dilarang. Wala taqraba dalam ayat. Jangan dekati pohon khuldi. Adam istiqomah dengan larangan itu. Tapi dia Hawa aku pandai merayu. Tak kan buat makan lubangnya. Tengok-tengok jauh je. Itu dimulai Pak. Contoh orang Jepang minta tanah. Orang Belanda minta tanah ya. Dapat 1 meter, anak dokek tambah 2 meter. Dapat 2 meter ala anak saya tu. Dapat itu anak saya dopo. Lama-lama ini punya sodo. Maka kata Hawa, ndak awak makan dah. Ndak awak dokek dah. Tengok tan jauh aja. Janji ni Adam. Ndak kena dokek-dokek dah. Hanya nengok-nengok jauh. Mula. Tengok tan jauh, lah tengok tan jauh. Ndak joleh dah bang ni. Ya. Ndak joleh dah. Bapa kalau awak dokek seketik pun ikah. Ni Adam kau sayang ke Hawa? Kayaknya minta Pak. Ya, kalau sayang lah cuma itu je. Kadang-kadang dek sayang ke Hawa kau je. Talilik taliu. Kalau dibongkar awak kini, banyak ndak Adam kini kau tabedo dek gara-gara Hawa. Itu pelajarannya tu. Maka Syamur itu baca kisah itu
Bokek awak kini. Banyak Adam gini kok Pak, tabedo dek gara-gara Hawa. Itu dia tak bisa dia Abang Bali dah nyonya. Halah salamu ko awak lihat tengok orang sewala tu. Potong bau. Le 3 ndanya nya. Hawa je yang pun itu tu Pak. Dia Adam kok ndak lama jago gengsi. Nah, kadang-kadang menghalalkan segala macam cara. Nak boleh dapat juga keinginan Hawa. Jadi itu ndak bau tu. Ya Pak. Jak saya sulah tu macam itu tu. Tapi awak ndak membuang Hawa ke Pak. Hawa tu nini awak. Tapi kisahnya memang seperti itu. Akhirnya apa? Dirayu, dari tengok jauh, dokek seketek, akhirnya dimakan. Menengok tingkah macam itu tu, setan kau dapet senjata dah. Kalau contoh kau wantu, Adam kau jadi peduli nyulai, tak bisa contoh kau dah. Adam kau istiqomah. Hawa aja lawak pelutinya. Hawa ini masuk ke setan tu. Ya Hawa kau nampak bisa. Kalau Adam tak istiqomahnya. Maka kata setan, leton tu dek kau ni. Dia apa ditogang dek Tuhan makan buah khul, mendokek aja pun ditogang dek Tuhan. Tentu arti khuldi tu nya. Khuldi itu kan bahasa Arab. Bahasa awaknya kekal. Pak, khuldi itu kekal. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya. Jadi khuldi itu akar katanya artinya kalau dibawa ke bahasa awak kekal. Jadi kalau kalian makan buah khuldi kau nyanyi setan, kalian kekal di surga kau. Di baliong dak setan tu faktanya. Dan saya yo dengan dimakan buah khuldi itu teh inyo keluar dari maka di baliong dak setan. Kau jo setan kau jadi itu coba. Membalik-balik fakta. Nan nindak jadi yo, nan yo jadi kau jo siapa tu? Itu kau jo setan tu. Tuhan ditogang makan nak boleh jangan dikeluarkan dari dunia, tapi dak setan dibalik om. Tuhan nan dak mau kali lama bodoh surga kodonya jo. Makanya togang makan niko dah. Terbujuk temakanlah Siti Hawa rayuan setan itu, maka Siti Hawa yang pertama makan buah khuldi. Awak lelaki kau Pak, kalau lah nengok Hawa kau tak bedo, anda awak sampai hati dah. Kok karam sama-sama karam lah nya. Akhirnya Adam pun ikut makan. Itu kan cita lama kan, sodok lah tahu cita itu. Maka begitu dikeluarkan dari surga, tinggallah mereka di dunia ini, mulailah kehidupan sebagai manusia biasa. Suami istri yang diberi keturunan. Ya, diberi keturunan. Amo dak panjang-panjangnya banyak nabi kau citong le kau Pak. Ndak Adam aja dah. Singkat cerita diberi keturunan. Nah, anak laki-laki perempuan. De inyo aja baru di dunia kan ya, maka halal lah anaknya nikah sama-sama saudara. Kini jadi buat macam itulah. Itu untuk Adam berlaku dulunya. Ya, kadang orang kini mentang-mentang mau cito Adam nikah tak pakai wali tu. Anak Adam kan jadi itunya semuanya nikahnya nya. Itu tak berlaku di awak tu. Ya, jadi sejak manusia pertama, keluarga manusia pertama itu lah banyak awak temukan hal-hal nan bosu di awak kini. Apa yang pertama? Rasa iri. Ya, rasa iri. Siapa yang iri itu? Qabil dan Habil. Ya, Qabil itu iri kepada Habil. Apa yang diirikan dek Qabil kau? Nyedi apa Habil kau nikah dengan Ikrimah. Ya, sedangkan Qabil kau niati ke Ikrimah. Tapi Qabil dinikahkan dengan Labuda, Ikrimah kau ancak daripada Labuda. Jadi mato cundung ke nancak tu tak joki ni dah sejak saya sulah. Makanya mencari rumah tengok ancak apa. Mana nalun ya? Kau kan nalun kau lah. Tengok so kalau nala kau pakailah nadon. Ya, tengok Nabi menganjurkan seperti itu. Ya kan? Dalam hadis Nabi kan ada 4 kriteria. Tak masuk enggak ancak di situ? Tak masuk. Tunkahul mar'atu li arba'in kata Nabi. Nikahi perempuan itu kena 4. Ya, 5 liha, wali jamaliha, wali nasabiha, wali diniha. Karena bentuknya, karena hartanya, karena keturunannya, karena agamanya. Tak masuk ancak kriteria. Atau pijan itu yang nomor 1. Sebab ancak itu relatif.
Ndaklah mau tahan ada, apalagi nak pandai merawat. Ya kan? Ada nyebut ini ancak. Nah. Tapi dulu niniak tu ancak iya donya. Tapi kalau jadi niniak tu hilang ancak. Maka ancak tu ndak permanen. Tapi termasuk kriteria dalam hadis Nabi. Jadi Qabil dan Habil memiliki rasa iri cuman karena faktor kecil. Kan itu ya? Kalau tengok dari kisah anak Adam itu hanya dek gara-gara nikah. Karena perempuan, padahal adiknya kan, adik saudara. Nah, maka Qabil kok dendamnya ndak habis-habis. Sampailah terjadi pembunuhan. Awak kini ada yang iri-iri. So dia abang anaknya dapat adik atau kakak saja dapat adik tapi enggak sampai bunuh-bunuh lah. Tapi ketika dia anak Adam itu sudah ini gambaran. Nah ya, jadi anak Nabi yang rasa iri itu sifat manusia. Jadi kok Nabi bono, Nabi itu juga manusia, punya rasa iri, punya rasa dengki, tapi ada yang pandainya mengendalikan. Awak jadi tujuannya Pak. Nah, awak sodo sifat iri itu. Kenapa kalau nengok orang sebantau bertingkat rumah tu boleh motor le, sudah tu boleh Honda le, apa ke kira dah. Ah, jadi tanya je lah, ada dalam dulu. Tapi ada awak tu yang pandai mengendalikan. Itu tu guna iman tu. Kalau iman kau yang kurang, tidak bisa mengontrol itu daerah. Ah, makanya timbul iri, timbul cito. Dan tantun nanya, boleh motor tapi tiap ke ioranya. Ah, timbul cito. Tu dia apa tu? Rasa iri. Itu kan wak bolo tu. Jadi kaji awak kini dalam kisah yang pertama kah bolo hati elok. Ya, sebab sudah ada gambaran-gambaran dalam kisah Adam itu sifat iri yang ada pada anak-anak Nabi Adam. Nah, lalu Nabi Adam begitu keluarkan dari surga, cuman kesalahannya satu, memakan buah khuldi. Tapi Adam istighfar, ya. Adam itu taubat kepada Allah. Adam itu berzikir kepada Allah dengan zikir yang khusus. Jadi Adam itu ada zikir, ada istighfar khususnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ratusan tahun Adam membaca istighfar itu, berzikir kepada Allah, bertobat kepada Allah, cuman karena satu kesalahan. Awak apa salah Pak? Nasari ko aja. Enggak tetang dah Pak. Jadi kalau Adam membaca satu kali, contoh kok. Kalau Adam baca satu kali, Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, awak 30.000 kali so dia. Itu perbandingannya. Itu mungkin tak juga seimbang. Karena Adam hanya satu kesalahan, istighfarnya ratusan tahun. Awak kesalahan tak tetong berapa banyak ada, itu male-male lo istighfar. Male lo berzikir, berarti tidak mengambil hikmah dari kisah Adam alaihissalam. Maka ada apa di bulan Muharram? Allah terima taubat Adam ini tepatnya pada tanggal 10 Muharram. Itu salah satu keunggulan 10 Muharram. Alah joleh kisah Adam kah? Lah nampak pelajarannya? Alah. Kita lanjut kisah yang kedua yang juga terjadi di bulan Muharram ini, kisah Nabi Nuh alaihissalam. Terkenal Nabi Nuh ya kan? Nabi Nuh ini berdakwah hampir ya 900 tahun. Hanya dapat pengikut berapa orang dapat adanya? Ada yang mengatakan 10 orang. Ada yang mengatakan 100 orang. Wallahu a'lam bishawab. Kalaulah 10 orang dapat Pak 900 tahun berdakwah, dapat pengikut 10 orang, berarti 1 tahun dapat siapa nak menolong tu? Ada orang menggali kau 1 tahun tiba pembali seorang bergulung kali tu. Dia kan 1 tahun lah, sehari nak tiba-tiba orang bali tiba balik. Ikut berdakwah sekian ratus tahun hanya dapat pengikut sebanyak itu. Tapi Nabi Nuh tidak putus asa.
dihadapi kaumnya, tapi karena kaum ini sudah melampaui batas, maka Nuh berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau ndak juga bisa dek dan menyelamatkan kaum korang, baiklah mereka itu bencana, musnahkanlah ya Nabi Nuh. Doa Nabi Nuh itu Allah kabulkan, doa Nabi itu Allah kabulkan. Kata Allah akan diturunkan bencana kepada umat Nabi Nuh itu, tapi Nuh siapkan. Nah, ya, sebelum bencana itu turun, Allah perintahkan siapkan perahu besar untuk menyelamatkan umatmu yang telah beriman dan menyelamatkan hewan-hewan untuk berkembang biak nanti. Sebab banjir banjir terbesar seumur dunia. Tidak ada banjir bersusu orang tu, Pak. Habis sudah. Maka Nuh disuruh mempersiapkan kapal besar. Daerahnya kan daerah tandus. Tapi lah senjata dek rakyatnya ketika itu kan, dek umat ketika itu, tengok Nuh lah tambah gilonya, lah bau baka. Tak bisa buat awak beriman dek dah, bau baka. Buat kapal aja itu bukit ganya. Jadi manusia itu jadi itu saja, nya tak tentu tujuan orang kau dek dah, lalu membuat kesimpulan. Hati-hati awak zaman kini kau kan banyak jenis macam itu. Tak tentu apa dibuat dari orang kau dah, timbul aja pendapat-pendapat yang macam-macam. Sehingga Al-Quran menyuruh kita, kalau kalian dengar satu berita, fatabayyanu, tanyalah, jolin dulu, apa kau? Jangan buat cerita je wak. Itulah gambarannya. Maka Nabi Nuh diperintahkan buat kapal besar, ya Allah disuruh dan buat kapal. Manti dah ada sikor, kulim dah ada sikor. Apa nama kayu nan tahan-tahan tu buat sampan tu? Dah ada dah. Apa cara buat kapal ya Allah? Apa kata Allah? No, kapal kan dibuat itu dah ada kayu orang. Tanam dulu. Terbayang nanya Pak. Kan buat kapal, kayu, tanam lu. Bila kan kadang ada. Apa yang diuji tu? Kesabaran. Kesabaran. Kadang awak doa ya Allah murang soki dan berdoa malam iko, esok pagi nak dapat kali. Nabi ndak apa ndak. Sedangkan Nabi je berdoa macam itu, Allah uji kesabarannya. Itu yang ambil pelajarannya, Pak. Maka jangan sesuatu dengan jalan pintas. Orang jak kocok le berkure banyak Minang berkojo kan. Boko do menikmati hidup. Iko. Nak dapat sekali. Makanya banyak orang mencekayo jalan pintas, instan. Maka kodok mau sampaikan dalam kajian, menggali lainnya membuat kodai. Kodainya di tompek yang sunyi. Transaksinya tompek yang sunyi. Tak boleh tengok ada orang dah. Tu kan mencekayo jalan pintas tu. Kojo malih, piti nak banyak. Pak, orang dapat piti tu sejak pagi sampai petang berpiwu baju. Kau nak dapat piti banyak aja kali. Celah. Apa kojo yang bisa kojo sonang piti? Itu bang usah kekiro saudara Pak macam itu tu. Ya, yang tak normal. Kalau yang normal buat aja lah apa yang bisa awak buat. Allah tak akan sia-siakan usaha kita. Yakinlah dengan itu. Tapi orang pemalih-pemalih kok kendati banyak angan-angan tinggi kojo sogan. Makanya jalan pintas. Nabi Nuh aja sudah itu Pak. Tanam kayu lu Nuh kata Allah. Tanam. Tunggulah sampai godang. Lah godang bakal dibuat. Sabar menunggu. Ya, lah jadi kapal kau semakin dicaci. Jen Nuh buat awak ada WC umum ni. Ya. Buat awak ada Nuh WC umum. Asyik kakian biasa dah. Bukan dia tak ada WC di rumahnya, tapi dia menghina. Ya, dek mencaci, mencemeh. Copet sudah WC dan nuanya, kami nak ke kelenya. Begitu sudah kapal tu, situlah sodope. Tapi rencana Allah kita tidak tahu. Ya Pak, karena yang mengatur itu semuanya Allah. Maka jangan cuba-cuba melawan kehendak Allah itu. Inyo yang buat kotoran, tiba je datuk yang stroke. Ya, tak tahu lah jalan dah lah. Atau pinyo nak menghina nu ke jo. Melopin sakit hati.
yongnya ke dong kana bodanang ke kapal Nuh nya ngapa tu jalan nak tolok domanya nya papa dan kakian gendong dan kakian nak dembai lah kapal Nuh nya ndak sadar nya ndak bisa jalan le Pak. Mengangkat ke kapal je. Kapalnya tinggi kan. Mengangkat tiba datang terpeleset. Contoh Juliana, siapa tahu yang Brazil tu mendaki Rinjani itu kan, jatuh ke kedalaman 600 meter, terpeleset seketik aja nya. Datuk macam itu je. Terpeleset, jatuhlah ke dalam kapal dalam Nuh tadi. Tiba dalam kapal lu sehat Pak, dengan izin Allah. Yang tak bisa berjalan tadi awalnya bisa berjalan, lompat-lompat dalam kapal lo, langsung sehatnya, ya sehingga golak-golaknya. Begitu dibawa lu pulang tak pakai wiyang jole, ini seorang ni pulang le, lalu jalan. Jadi kampung dah banyak bulan sakit kan, bangnya ini orang sakit ke, sehat abang mana bobek? Canda awak kan juga kan, tiba orang sakit, tentu nampak berjalan laju aja, tentu bertanya Pak. Bertanya lo orang kampung ke mana abang bobek ni? Deh tu dia selama kau nak tontu dia awak dah. Ya, senado sanubek namu jarak. Mananya nya? Tu WC umum. WC umum. Yolah bang ni kau nak cari cubalah ni nya. Cuba seorang sehat jo. Cuba seorang sehat jo. Akhirnya nak sakit pun nak menghindari penyakit bobek juga kian. Karena ada awak kau Pak nak cek-cek aja nya kan, antisipasi bahasa. Ni tak sakit dah, nak menghindari. Sebab menghindari itu lebih baik daripada mengobati. Kan itu prinsipnya. Apa juga kian. Akhirnya nama ember je lah kakian. Nama ubek. Awak sakit ke Pak kalau ubeknya orang nak tolok jadi tolok Pak. Kini kan macam itu je nya. Itu ubek nak nancak bangnya nya. Makan itunya nya. Kau sehat tak tolok makan lah. Tapi kalau ubeknya orang tolok jadi tu. Sampai waktu kini kan macam itu kan. Yang umat nu macam itu je. Maka dia billah nak membawa ember, yang membawa timbo, bawa segala macam. Kadang-kadang macam cabut lah tu. Sehingga berkiki lah. Inyo yang mengotori, inyo jo yang memberasyong. Akhirnya berkilik kapal Nabi Nuh tu. Nuh nak sesatu tu Pak. Inyo sodo menyelesaikan. Begitu kapal jadi, Allah perintahkan Nuh masuk. Yang sudah beriman masuk. Cari hewan serba sepasang masuk untuk perkembangbiakan esok. Jadi hewan-hewan yang ada kini kau tak selamat di Nuh tu Pak. Kalau dalam sejarahnya ya, diselamatkan sepasang. Maka begitu kapal akan berlayar, banjir sudah mulai datang, Nuh kau pemimpin. Ya, awak kau pemimpin saudara kau Pak, pemimpin. Maka Nuh kau sebagai pemimpin, inyo ndak mau nemo laporan dari TKT aja dah. Ini kadang-kadang laporan dari TKT, kau tidak bahaya kau. Lah sudah proyek tu bang, alah, mantap, mantapnya nyo, ada TKT aja nyo. Sekali tengok, ndak selesai dah. Ya, kalau Nuh ndak mau inyo langsung turun. Ya, hikmahnya itu ambil pelajarannya. Kapal tu ke bertingkat-tingkat Pak. Tingkat pertama tengok, lah nampak anak dan, lah nampak bini dan, lah nampak keluarga dan masuk. Ndak ada ya Rasulullah, kata yang di lantai dasar, naik ke tingkat 2, cejo. Ndak juga sudah, akhir naik ke puncak kata sekali. Le ada nampak Kan'an, le nampak anak dan, le nampak keluarga dan. Itu dulu yang Nuh cari. Karena memang dalam Al-Quran itu, ku anfusakum wa ahlikum nara. Nuh amalkan itu, cari dulu keluarganya. Akhirnya nampaklah Kan'an kau di sebuah bukit. Ketika itu alun tahun dan boleh. Tapi banjir semakin naik. Apa kata Nuh? Ya bunai yarkam ma'ana. Wahai anakku, naik kapal sama jenayah. Ini berulang kali Nuh menyeru seperti itu kepada anaknya. Tapi kata anaknya, ayah aja lah masuk. Ya, kami di bukit ke jalan. Tak sampai banjir kau main doanya. Ancu hati Nuh tu Pak mendengar jawaban anak seperti itu. Namu ayah kan, siapa lo ayah tak sayang ke anak? Apa pelajaran di situ? Kini kau ada tak kapal Nuh boleh? Pertanyaan aku itu dulu Pak. Ini kisah itu kan panjang loh.
Ada ndak kapal Nuh kok kini? Di Pelimbing 2 kok nama kapal Nuh kok Al-Huda. Al-Huda nama kok? Nur Huda. Di Pelimbing 1 nama kapal Nuh itu apa? At-Taqwa. Kau dulu kan ibu ecik di tapiong oleh musola, alhamdulillah. Kini baca acak kapal Nuh kok Pak. Di mana-mana ada kapal Nuh. Semakin menjamur. Maka pertanyaan awak yang pertama, le awak masuk kehilangan ketika awak dalam kapal kau, anak awak tak nampak si korang. Le condong Nuh mencainya. Le kehilangan awaknya. Itu dia PR awak gini. Ya Pak, mana yang awak tu? Bapak jembatan aja ya. Nuh itu yang dicari dia Pak. Nyikolah yang akan menyelamatkan. Ya, banjir itu pasti akan menggelapkan semua yang ada ketika itu. Maka Nuh dilansir, Nuh tang dulu dah. Bayu tang awak dulu di dunia kah? Sebab anak itu menjadi tanggung jawab. Isu awan akan serugo, soalnya protes. Ayahnya dulu ya pergi masjid ya Allah, amak dah masjid ya tak ibadah tapi kami lopen ya nya. Ini kami protes. Tak bisa dah Pak. Kone Pak. Ya kan? Kone Pak. Kenapa? Dulu waktu di dunia ndak lansai utang dah. Tapi kalau lansai utang awak di dunia contoh Nuh tu ndak akan kone je lah Pak. Maka kini didik. Tanamkan akidahnya, sampaikan agama, ajaknya, didiknya, nak boleh utang awak lunas. Jangan sampai dicewak di akhirat. Kan banyak Pak konai dah kan? Dah kisah Nuh tu kan? Ya Pak. Kalau kapal yang asli kan tu dah kan ada je lah. Tapi nak semirip juga kapal Nuh tu, aku tidak ada kau masjid awak kau. Masuk kehilangan dah awak ketika anak awak nak nampak di masjid. Maka aku sering sampaikan waktu-waktu maghrib itu kan channel kami yang pewirid kau Pak kan berkeliling kan. Kadang nampak juga lah di simpang, di siko, topik manggu-unggu ramai. Kadang pertanyaan nombor cik aja nya. Le tak konang di ayah agak kau nya. Itu pertanyaan pertama lu. Tak konang kisah Nuh kau kan? Le tak bayang di ayah agak kau. Tapi kalau memang inyo bono nanda omong, abo kodok ambil pelajaran kepada kisah Nuh. Nya adalah awak tu kau Pak laponek lah daun lidah do menyuwah. Ada awak je salah lah. Inyo sendiri dia akan menanggung akibatnya. Tapi jangan sampai ndak awak bayu tang awak. Itu perlu sampaikan. Ya, nya adalah anak kau lah puya awak dia kan. Ndak peduli dia dah. Apalagi anak kini kau. Main bau 2-3 kali, poncong HP dia pun dah ngomong main bau dulu Pak. Nya contoh dah ke awak tapi dia mau ndak dongong dia dah. Dia apa? Alasik dia ikut. Banyak bersun itu ini. Sebanyak-banyak. Jemaah sekalian rahimakumullah. Lah masuk ke saya. Alah. Sebenarnya banyak kamu sampaikan kalau kisah-kisah Nabi yang bertepatan dengan 10 Muharram. Maka Nuh itu diselamatkan dari banjir tepatnya pada 10 Muharram. Wa ambil cik kisah yang terakhir Nabi Yunus alaihissalam. Sebenarnya ada juga Nabi Musa, ada Nabi Ibrahim, ya itu nabi-nabi yang mengalami kejadian-kejadian luar biasa dan menemukan titik terangnya di 10 Muharram ini. Maka Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Yunus itu kan menghadapi kaum. Nabi Yunus kan tidak termasuk dalam 5 besar. Ya, kalau Nabi Nuh termasuk dalam 5 besar, Ibrahim termasuk 5 besar yang disebut dengan ulul azmi. Nabi yang diberi ujian besar tapi inyo lulus dalam ujian itu. Kalau Nabi Yunus kan ketika inyo minta, ya Allah baiklah pelajaran kaumku ini karena sudah melampaui batas. Allah kabulkan permintaan Nabi itu, Allah kabulkan. Maka Nabi Yunus kalau cendeko lagilah dan dulu menyelamatkan diri. Tapi Allah tegur. Ya, Allah beri teguran. Allah bukan murka. Allah bukan murka, tapi Allah beri teguran. Apa tanda Allah beri teguran? Ketika nahoda dan ABK kapal itu mengundi siapa yang akan dicompak ke laut. Ini kapal kalau mulai oleng Mbak, tiba-tiba ngalawi itu. Mau tidak mau harus ada penumpang kapal yang dikurangi. Kenapa amak cabut jujulo jo? Cabut sekali. Kalau nama Yunus. Orang sagan dia.
Orang tahun 7-nya itu siapa kan? Tak mungkinlah Nabi Yunus dilemparkan ke laut. Ulang sekali lagi. Cabut lah. Kalu je nama Yunus. Masih namanya kalu. Orang lah mulai curiga. Dia apa kah? Lah 2 kali cabut. Namanya je yang kalu. Orang nak sampai hati dah, Pak. Maka buat sekali lagi. Sebab dalam bahasa Arab itu kalau sampai 3 kali, itulah banyak namun. Ya, 2 alun lah. Tambah sekali lagi. Dicabut sekali lagi, masih nama Yunus. Dengan berat hati, dengan segala hormat, maka Nabi Yunus dilemparkan ke laut. Itu siapa yang mengatur? Allah. Itu skenario Allah. Ya, Pak. Tak terfikir dah awak ketika itu dah. 3 kali cabut undi namanya kalau tahu. Karena memang Allah sudah takdirkan seperti itu. Tapi Allah perintahkan kepada ikan yang akan menyambut Yunus, "Hei ikan, kau adon dan makanan wa akan tiba." Ya, ada nanti akan dilemparkan ke laut. Tapi dengar perintah kata Allah. Nanti buka mulutmu lebar-lebar, langsung ditelan. Jangan dikunyah. Ikan lah nama ya, Pak. Ikan godang tayang tu, Pak. Jangan kunyahnya Tuhan. Kalau kunyah habis kali. Ya, lulu aja. Memang betul. Begitu Yunus dilemparkan, ikan itu menelan sampai ke dalam perut. Dibawa ke dasar laut. Maka ketika itu Yunus mengalami 3 kegelapan. Kegelapan di perut ikan, kegelapan di dasar laut, dan kegelapan malam. Maka Yunus beristighfar. Yunus memohon ampun. Yunus menyesali. Maka Yunus juga punya zikir dan istighfar khusus. Kalau Adam zikir khususnya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka Allah perintahkan ke ikan, pai ke tepi pantai, muntahkan Yunus itu. Maka Yunus selamat, juga tepatnya pada 10 Muharram oleh kebanyakan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Ya, namanya kisah itu ulama berpendapat Yunus selamat dari itu juga tepatnya pada 10 Muharram. Makanya dalam syariat Islam sebagai ulama berpendapat kita disunnahkan puasa Asyura. Ya, kalau bagusnya diikuti dengan puasa Tasu'ah pada hari yang ke-9. Ya, itu adalah kisahnya. Tapi yang akan bahas itulah. Ya, nampak penting berterima kasihlah, bersyukurlah kalau kita mau amalkan puasa sunat. Tapi kalau yang dak, ya, kena hukumnya kan sunat. Ya, Pak. Tapi sunat kok nan biasa. Kalau awak nak cari untung, di yang sunat-sunat kok dia untung tu. Kalau yang wajib-wajib itu kan pulang pokok. Ya, suatu kewajiban. Baik jemaah sekalian rahimakumullah, ada pertanyaan? Topik saudaranya. Konai saudara, mudah-mudahan tentu ada renungan kita dengan kisah-kisah para nabi dan rasul ini yang akan awak terapkan dalam kehidupan awak sehari-hari. Demikian kajian kita pada malam ini. Itulah. Tapi ambo tadi tengok di di kalender ya, bahkan sudah ada lo beritanya. Jadi kalau penisuk pagi 10 Muharram, puasa wak tadi itu namanya puasa Tasu'ah. Karena ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi bersuruh Yahudi Madinah puasa. Maka Nabi bertanya, puasa apa kalian kah? Kami puasa Asyura, menghormati Nabi Musa bebas dari kerjaan Fir'aun. Itu kisahnya ya. Maka kata Nabi, lebih berhak dan menghormati Musa. Kalau macam itu awak puasa. Maka Nabi puasa seumur hidupnya di tanggal 10. Tapi ketika itu ada sahabat yang ngusul, ya Rasulullah, kalau puasa hanya 10 Muharram, Asyura aja ya, berarti samalah puasa dengan puasa orang Yahudi. Ya, Nabi terima usulan itu. Kalau contoh itu kata Nabi, andaikan bersuak Muharram tahun esok, awak kan puasa mulai tanggal 9 yang disebut puasa Tasu'ah. Tapi sayang sebelum Muharram tahun esok Nabi sudah wafat. Contoh apa kesimpulannya? Kalau awak puasa hanya 1 hari tanggal 10 Asyura, berarti yang awak amalkan apa yang pernah diamalkan Nabi selama hidupnya. Ya, kalau awak puasa mulai tanggal 9 dan 10 2 hari, berarti awak mengamalkan apa yang sudah pernah direncanakan oleh
Nabi. Kedua-duanya itu betul. Ya, tidak ada yang salah. Boleh puasa 2 hari, bagusnya puasa 2 hari, Tasu'a dan Asyura. Ya, tapi kalau tidak di tanggal 10 saja. Wallahu a'lam bishawab. Jadi perselisihan tentang tanggal 10, kalau kamu adalah tengok apa tadi, kamu berkeyakinan tadi tanggal 10. Makanya agak talambek seketek. Lambo beto ka apa tadi kan, talambek seketek gitu. Jadi puasa 2 hari itu ada dasarnya atau puasa tanggal 10. Kalau memang topik keyakinan awak lagi 10 Muharram, berarti tadi puasa Tasu'a hari ke-9 ya. Esok lagi puasa ke-10. Tapi kamu tadi lah puasa yang surah, maka esok lagi kamu tak puasa lah. Ya. Jadi untuk jemaah, ini ilmu yang perlu kita pahami, walaupun sedikit banyaknya juga ada perbedaan pendapat. Awak kalau salat beramal, apalagi puasa itu baik, ya. Jadi nan sunat-sunat tu wak cai. Ini yang wajib alun tentu sempurna oleh Pak. Adalah ya, kalau ada, mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Hamba mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.